Baik, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Sweet Home dengan saya sendiri sebagai moderator, Adrian Hidayatzain dengan NIM 20000018363. Kemudian ada Mbak Stephanie Elsadamara dengan NIM 20000018386. Kemudian Mbak Ranti Swistira Pertiwi dengan NIM 20000018403. Kemudian Dimas Asna Nugraha dengan NIM 20000018406. Di sini kami akan mempresentasikan sekaligus mendemokan tugas akhir grafika komputer kami mengenai augmented reality atau AR yang akan dijelaskan dari awal sampai akhir. Untuk presentator pertama, Mbak Ranti Swistira Pertiwi. Kepada Mbak Ranti Swistira Pertiwi, dipersilakan. Kita langsung saja ke Vuvorianya. Di sini jika kita belum mempunyai akun, maka kita bisa nge-register terlebih dahulu untuk membuat akun. Karena di sini kami sudah buat akun, maka langsung saja ke login dengan memasukkan email serta password. Kemudian kita bisa ke Get Basic. Nah, di sini jika belum ada lisensinya bisa dibuat terlebih dahulu. Karena di sini kami sudah membuat lisens, maka langsung saja ke lisens yang pertama, ke username-nya. Ini lisens yang telah kami buat. Lisens ini akan di-copy ke Unity. Kemudian kita langsung ke Target Manager. Di Target Manager ini, jika belum mempunyai database, maka kita nge-add database terlebih dahulu. Karena di sini kami sudah membuat database, maka langsung saja klik database-nya. Nah, di sini jika belum mempunyai target, maka kita bisa nge-add target terlebih dahulu. Ini bisa kita pilih file yang akan dibuat. Kemudian ini ketik 1, lalu ini untuk nama targetnya, kemudian bisa langsung di-add. Karena di sini kami telah membuat target, maka di-cancel aja. Nah, untuk target kami itu ada rumah, hotel, dan sekolah. Untuk membuat proyeknya, kita bisa nge-download database-nya terlebih dahulu. Misal rumah, hotel, atau sekolah ini, dan akan tersimpan langsung ke desktop masing-masing. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Stephanie Elsadamara. Baik, yang pertama masuk ke Unity Asset Store, kemudian kita bisa mencari aset yang ingin dipakai, lalu download. Nah, di sini kami memakai aset Building Low Poly City, dan karena kami sudah mendownload aset yang ingin kami pakai, maka bisa langsung open in Unity dan bisa langsung digunakan. Di sini ada banyak sekali jenis-jenis bangunan seperti bangunan sekolah, bangunan rumah, dan bangunan hotel. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Dimas mengenai penjelasan Unity. Baik, saya akan menjelaskan di bagian Unity-nya. Yang pertama, sebelum melakukan pengerjaan, kita harus mengimport aset dengan cara aset import package, custom package, yaitu aset Vuforia. Kita menggunakan versi 10.8.4 karena kita sudah mengimport. Selanjutnya kita akan membuild setting Android terlebih dahulu. Di bagian file, build setting, kemudian Android. Kemudian ketika sudah diinstal, maka kita akan membuildnya. Selanjutnya setelah dibuild Android, pergi ke Windows, Vuforia Configuration,
bagian license key kita masukkan yang tadi sudah dibuat license-nya di license manager yang sudah dibuat tadi. Ini tinggal di copy paste saja, dimasukkan ke dalam license key. Kemudian di setting di track device post-nya kita uncheck list. Kemudian webcam-nya kita pilih sesuai webcam laptop. Kita sudah melakukan konfigurasi Vuforia. Selanjutnya kita akan mengimport image target yang sudah kita download tadi di target manager. Nah, kita akan mengimport 3 target ini di Unity dengan cara yang sama, import package, custom package sekitar 1 ini. Ketika sudah mengimport, kita klik kanan pada bagian hierarki, kemudian Vuforia Engine, kita pilih image target. Ketika sudah memilih image target, kita setting pada bagian image target, kita pilih tipenya from database. Database-nya kita 1 yang sudah dibuat tadi, kemudian image targetnya ada 3 yang sudah kita buat tadi. Setelah selesai men-setting image target, kita mengimport asetnya, aset bangunannya yang sudah dijelaskan Mbak Eca tadi. Di bagian sini kita open Unity editor. Kita langsung import saja. Karena kita sudah mengimport, maka kita langsung menggunakannya. Tersimpan pada aset low polycity, kemudian kita pilih prefabs. Nah, di sini banyak sekali pilihan. Kita menggunakan 3, yaitu host 1, school, dan blue building. Caranya adalah tinggal di drag saja ke image target yang sudah dipilih. Selesai, tinggal lakukan running. Saya serahkan kepada Mas Adrian. Baik, terima kasih kepada Mas Dimas Asnanugraha yang sudah menjelaskan langkah-langkah atau cara pembuatan proyeksi di Unity-nya tadi. Maka setelah semua langkah-langkah, image target, database semua dimasukkan dan proyeksi sudah dilakukan di Unity, maka selanjutnya kita akan merunning apa yang sudah dibuat tadi agar AR bisa dimunculkan. Kita langsung klik play saja untuk melakukan percobaannya. Oke, di sini kita sudah terhubung ke kameranya. Kita langsung memproyeksikan saja. Misalkan yang pertama kita akan memproyeksikan sekolah yang sudah dibuat tadi. Kita tinggal menampilkan saja gambar dari sekolah yang ada di ponsel kita, maka akan muncul AR atau proyeksi dari sekolah itu sendiri sebagaimana yang sudah dibuatkan tadi sesuai dengan asetnya. Kemudian kita lanjut ke proyeksi berikutnya, ada proyeksi rumah. Seperti itu juga sesuai dengan yang sudah diproyeksikan di Unity-nya pada programnya, kita bisa melihat sendiri tampilannya. Begitupun dengan proyeksi hotelnya atau blue building-nya, maka akan ditampilkan seperti ini. Dan seperti yang sudah dijelaskan oleh Mas Dimas tadi, karena kita di sini sudah melakukan download atau install building untuk Android dan kita sudah melakukan uncheck list pada track device post, maka ketika kita melakukan proyeksi pada running AR-nya seperti ini, ketika gambar di ponsel masih ditangkap oleh layar, maka secara otomatis kita bisa menggerakkan dan melihat sisi manapun dari aset yang sudah dimasukkan di Unity. Tapi jika gambar tidak terlihat, akan otomatis tidak muncul proyeksi AR-nya. Akan tetapi pada percobaan kami sebelumnya tadi, jika track device post belum di-uncheck dan untuk resource untuk Android-nya belum diinstal, maka gambar dari AR ini atau proyeksi AR ini akan menyantol di layar monitor komputer kita. Walaupun kita sudah menghilangkan handphone seperti ini, maka proyeksinya akan tetap muncul. Tetapi karena sudah dilakukan tahapan-tahapannya seperti itu,
maka akan secara otomatis menghilang jika tidak muncul di layar. Oke, mungkin sekian yang dapat disampaikan oleh kelompok kami mengenai tugas proyek akhirnya menggunakan Unity dari presentasi sampai demo proyek CR kami dengan topik building tadi. Kurang lebihnya saya mohon maaf mewakili teman-teman kelompok saya selaku moderator. Akhir kata saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.